Halo many people, welcome in Feel Epiphany Podcast. Kembali lagi dengan aku Melani. Dan buat yang belum kenal aku, kenalin aku Revan sebagai anggota podcaster terbaru dari Feel Epiphany Podcast yang bakal menemani kalian sampai episode-episode berikutnya. Stay tune ya. Oke guys, jadi sesuai judul kita pada kali ini kita mengangkat satu tema yang sama loh, yaitu obsesi. Obrolan seru menginspirasi with Bang Noval. Halo. Hai Bang, gimana nih kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya, baik banget dan senang banget udah ada di sini. Ya, sekarang itu juga kan lagi musim-musimnya sakit ya Bang. Jadi diharapkan kita semua dapat menjaga imun tubuh kita. Kesehatan. Buat penonton semua juga dijaga-jaga kesehatannya. Nah Bang, gimana kalau Abang ini perkenalan dulu untuk seluruh penonton podcast Feel Epiphany? Oh iya, oke. Jadi teman-teman, salam kenal semuanya. Buat para pendengar dan juga penonton Feel Epiphany Podcast, perkenalkan saya Noval Isro Mirando. Saya ini pernah menjadi fasilitator PIK remaja yang ada di SMK Negeri 1 Tarakan, yaitu PIK Ermea. Jadi itu ya teman-teman, saya adalah fasilitator dari PIK Ermea SMK Negeri 1 Tarakan. Nah, jadi selama Abang menjadi fasilitator di Big Air Mea ini, apa aja yang Abang rasain perubahannya? Untuk perubahan ya, untuk perubahan itu cukup banyak. Jadi yang ya walaupun ini mungkin agak sedih juga ya kedengarannya. Yang awalnya juga itu karena kalian itu banyak banget itu kan, banyak banget yang mungkin dari zamanku juga itu kalian itu banyak banget. Yang aku rasain itu makin tahun itu ya makin sedikit juga. Tapi yang alhamdulillahnya menurut aku tuh semakin sedikit juga sih nggak apa-apa, yang penting itu solid. Iya sih Bang, karena kadang juga banyak anggota tapi yang kerjanya itu juga kadang kurang Iya, gitu. sedikit juga kan, kalau banyak anggota tapi yang kerjanya juga sedikit ya gimana Ya juga. sedih juga gitu kan, nanti para pengurusnya kayak ini anggotanya banyak tapi kok kerja segini Iya. doang. Terus juga kalau misalnya terlalu banyak itu kan kayak kadang kayak ada apa ya? Kayak ada eh Apa tuh? kesenjangan sosial yang kalau misalnya itu kayak wah dia terus nih gitu. Padahal kita kan ini banyak nih kan, kita ini banyak. Kok dia terus kita nggak pernah. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu nggak terlalu banyak juga ataupun bisa dibilang sedikit, ya yang kalian itu lebih merasakan kayak kebersamaannya itu dapat itu. Nah, satu yang kerja, satu juga yang ini buatin ini. Jadi itu kalian kebersamaannya dapat kayak gitu teman-teman. Lebih solid sih. Ya. Kalau untuk nih kan Abang kan alumni fasilitator nih Ya. dari PIK Ermea. Nah itu prosesnya gimana sih Bang sampai Abang bisa ditempatkan di PIK Ermea? Nah, itu. Jadi kan dulu itu pertama kali aku sampai di forum gender itu kan tahun 2017 ke 18 tuh. Kalau nggak salah itu tahun 2018, iya 2018. Nah, kebetulan itu kan pertama kali gabung forum dan kenal juga sama PIK Ermea itu dari tahun 2015, dari awal banget generasi pertama. Oh dari Abang ini dari generasi pertama? Generasi pertama. Cukup lama ya guys. Generasi pertama. Nah, jadi karena PIK Ermea nih udah generasi berapa nih. Nah, jadi di forum karena aku kebetulan juga aku dari lulusan SMK ya kan. Jadi pengen juga nih jadi fasilitator di SMK juga nih. Jadi ada relate-nya juga nih kalau misalnya aku sama-sama dari SMK, aku dari SMK yang aku fasilitasi juga itu dari SMK. Jadi ada relate yang bisa aku sampaikan juga gitu. Nah, wah SMK bisa nah kayak gitu. SMK Nah, kan, hebat. SMK hebat. Nah, itu kan jadi jargonnya sama tuh. SMK bisa, SMK hebat. Nah, jadi enak aja gitu kelihatannya. Lebih nyatu, lebih sejalan Iya, gitu ya Bang. lebih nyatu, lebih sejalan. Nah, perasaan Abang nih pas pertama kali menjadi fasilitator nih di Big Air, terus diterjunkan ke lapangan tuh gimana? Oke. Untuk perasaan pertama kali ya kita ngisi Big Air terus terjun ke lapangan itu ya pastilah gugup ya. Iya. Pasti gugup. Kan karena sebelumnya juga kan kita tahu materi nih, tapi untuk ngasih materi ke orang itu kayak asing banget buat aku. Nah, jadi pertama kali pasti gugup, ya lemes, kemudian ya tremor, kemudian ya keringat dingin. Ya kalau aku sih nyebutinnya itu yang kayak gitu tuh demam panggung. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu tuh ya ngatasinnya ya coba aja
cari jam terbang yang lebih banyak lagi. Kemudian perbanyak latihan aja, perbanyak latihan. Kalau bisa ya di depan cermin. Kadang kalau misalnya kita di depan cermin ngomong sama diri kita sendiri juga ya pasti ada gugupnya. Iya, Iya kita kan? Pasti kita ada gugup. ngeliat bayangan kita sendiri aja kadang Iya, masih suka gugup. pasti tuh kayak kita ngelihat ngomong di depan cermin itu kayak akurat aja gitu, Iya. kayak canggung aja ngomong sama diri sendiri kayak orang gila gitu kan. Nah, itu. Jadi makanya itu yang kita latih gitu. Nah, itu yang kita latih. Jadi ketika kita misalnya udah terjun ke lapangan, kita udah nggak gugup lagi gitu. Ya. Nah, abang itu waktu jadi fasilitator kan udah lulus SMK. Nah, di situ abang lanjut kuliah. Iya. Nah, kalau pas abang lanjut kuliah nih, gimana pas abang nih kan ada jadwal ngajar ngisi, maksudnya di PIK Ermea. Iya. Tapi abang juga ada kebutuhan mendesak gitu di kampus. Cara abang memanage waktu abang itu gimana? Nah, kebetulan aku kuliahnya itu di STMI PPKIA Tarakan di Rahmawati. Jadi di kampus itu kan itu ada dua jam ya, dua waktu lah istilahnya, dua waktu, ada waktu pagi sama waktu malam. Nah itu kebetulan aku ngambil kelasnya tuh di kelasnya yang malam, di kelas yang malam. Jadi nggak bakal bentrok nih antara aku ngisi Peak Air dan juga kuliahku. Jadi kalau misalnya nanti kayak wah aku siang itu ngisi Peak Air ya. Jadi aku udah siap-siap aja, udah siap-siap dari siang itu buat ngisi Peak Air. Nanti setelah Peak Air ya aku nongkrong bentar, langsung lanjut kuliah dari sore itu. Oh, jadi itu Kayak udah gitu. tertata semua ya, Udah Bang, tertata semua, gimana? jadi udah disetting semua dari Oh, awal, iya. dari malam itu besok aku mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini, ya udah ditata aja. Oh, udah Jadi itu namanya buat manajemen schedule. waktu ya. Oh, oke. Kayak gitu. Nah, abang memulai mengenal PIK Ermea nih sampai akhirnya bisa menjadi fasilitator itu gimana? Oke. Jadi awal kenal Peak Ermea ya. Jadi aku tuh kan dari Peak Air itu pas masih zaman sekolah. Jadi zaman sekolah itu tahun berapa ya dulu tuh? Aku lulus tahun 2017, 16, Pikir-pikir lagi. 15 ya, 15 tahun 2015. Sekitar tahun itu 2015 itu generasi pertama untuk kami di Peak Air. Ada yang namanya dulu Peak Air Bomets, itu di SMK Negeri 2 Tarakan. Oh, itu yang di STM ya, Bang? Iya, Yang di STM katanya itu. sekarang udah vakum ya? Iya, Itu. udah vakum, udah nggak ada lagi gitu. Jadi makanya eh, harusnya kan kalau misalnya memang masih ada kan aku ke sana gitu kan. Aku ngisinya di sana. Tapi ya ini ada SMK 1 nih. SMK 1 aja lah. Sasaran nih. Nah, itu. Nah, jadi awalnya kan itu kita ada namanya Peak Air Bomets. Nah, jadi di Peak Air Bomets ada Picosta dulu di tahun 2015. Itu dulu cuma 4, ada Picosta, Peak Air Bomets, kemudian Peak Air Gemilang, SMA Negeri 2 Oh, Tarakan, Gemilang. kemudian sama ini Peak Ermea SMK Negeri 1 Tarakan. Nah, jadi dari awal itu kenal banget sama teman-teman dari Peak Ermea. Nah, di tahun 2015 itu juga ya banyak banget kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan bareng-bareng semua sama Peak Ermea. Jadi kita tuh dulu 4 Peak Air itu solid banget. Solid banget sampai sekarang itu kan kayak kalau kalian kenal sama Kak Time itu kan, kemudian dari Peak Ermia kan itu juga ada namanya Kak Marlis, ada Kak Rizka, ada Kak Boy, Banyak ya, kemudian Bang? banyak banget di sini. Di sini dulu banyak banget. Nah, sampai akhirnya pas udah lulus SMK, nah akhirnya kan udah kuliah pas segala macam ya, sempat vakum juga akunya dari genre dari Peak ya karena bucin juga sih kemarin itu. Jadi kemarin Widih. karena bucin jadi sempat vakum nih. Nah, giliran udah putus nyari lagi nih. Nyari lagi teman-teman lama nih ya. Tapi kalian nggak boleh gitu ya. Kalau udah bucin ya tetap main sama teman juga lah gitu. Nah, jadi pas udah nggak bucin ya, udah nggak bucin, kembali lagi nih ke Peak Air. Ternyata udah banyak perubahan dan kebetulan juga pas aku balik lagi ke Peak Air itu ada yang namanya forum genre. Forum Nah, genre. dari awal itulah aku kemarin kayak ke forum genre, ini forum genre nih gimana-gimana. Oh, ya ternyata kemarin itu yang eh, ngasih kami materi itu kan Bang Firman. Ngasih kami materi itu Bang Firman, yang jadi fasilitator kami itu Bang Firman, dan aku pengen jadi kayak dia gitu. Aku kayak pengen jadi kayak dia ya. Jadi makanya aku masuk ke forum genre. Nah, dari forum genre dari awal tahun 2018
Itu di situ juga di Pick Air-nya itu ada si Pipo, ada si Dina, ada si Lala, banyak banget. Nah, kemudian di generasi selanjutnya ada Nania. Nah, kemudian kalian-kalian lagi nih ya, kayak gitu. Penerus-penerus gitu ya. Penerus-penerusnya nih. Nah, aku lupa kalian udah generasi keberapa? Kalau aku sih Bang udah generasi ke-9. Cuman ada ini kan yang Heeh, adik kelas ini udah generasi ke-10. berarti udah 10 ya? Iya. Berarti udah 10 tahun nih teman-teman. Pick Iya, Air Mea ini udah udah berjalan ya. berdiri. Oke, oke, keren-keren. Berarti kalau Nah, misalnya Pick Air Bomet itu masih hidup ya. Masih hidup berarti udah 10 generasi juga nih harusnya. kita udah saling rangkul juga karena SMK 3 juga udah ada kan Oh iya, Bang. benar benar benar. SMK 3 kemarin waktu Dugen juga udah ada Iya. mereka. Nah, Nah, jadi ini tuh kan Bang udah ndak jadi fasilitator. Abang heeh. juga kabarnya udah apa namanya ini? Berhenti dari Forgenta. Heeh, iya. Nah, itu kesibukan Abang sekarang itu apa setelah udah lepas dari dua organisasi itu? Nah, untuk kesibukan sekarang ya, udah lepas dari forum juga. Kenapa lepas dari forum? Karena ya pengen aja sih teman-teman yang baru ya kan, teman-teman yang baru yang menjalankan tanggung jawab yang baru juga. Nah, jadi karena mengingat juga kan untuk genre itu biasanya kita membatasi sampai 25 tahun. Remaja itu 10 sampai 24 tahun. Ya kan? Dan belum menikah. Nah, itu. Nah, jadi karena umur juga ini udah mulai menua, ya kan? Umur juga udah mulai tinggi juga. Nah, jadi aku memutuskan untuk berhenti dari forum, tapi bukan berarti aku berhenti untuk memikirkan kalian juga, tetapi tetap juga aku kalau misalnya lagi butuh refreshing juga ya aku pasti ke sini. Tetap ada Tetap komunikasinya ada gitu ya, Bang. komunikasi. Karena gini, karena aku nyadar juga semakin aku bertahan di forum, semakin aku ngisi Pick Air dengan umurku yang juga semakin menua, aku semakin kayak berpikir terlalu serius. Nah, jadi makanya aku karena Pick Air itu ya tempatnya itu ya, Pick Air itu bagi aku dulu tempatnya tuh fun. Jadi tempatnya tuh kayak untuk kita bersenang-senang. Selain kita belajar itu kita bersenang-senang di situ. Jadi semakin umurku semakin bertambah, aku semakin serius. Jadi makanya aku nggak mau bawa Pick Air ini menjadi apa yang aku pikirkan. Kayak gitu. Jadi aku pengennya itu kalian itu merasakan apa yang aku rasakan dulu. Yaitu senang-senang bareng, kayak have fun bareng, main sama temen apa segala macam. Jadi jangan sampai apa yang aku pikirkan yang terlalu serius itu bikin kalian nggak nyaman kayak gitu. Ya Jadi tapi emang Big R juga seseru itu sih Bang. Kan mm-mm. kita ada untuk satu sama lain anggota. Iya, Kita juga kayak Abang tadi bilang bukan cuma belajar tapi bagaimana kita untuk mencoba saling mengerti. iya Kayak kita benar. mendapatkan rumah kedua lah gitu Ya itu dia ceritanya. rumah kedua. Benar benar benar. Nah, jadi kira-kira tuh pesan Abang untuk anak-anak Pick Air yang generasi sekarang itu apa? Oke, pesannya. Pesan untuk teman-teman Pick Air Mea ini tetap jaga solidaritas kalian. Jangan sampai ada kesenjangan sosial. Aku paling gimana ya sama yang namanya kesenjangan sosial ya di antara teman-teman Pick Air. Yang walaupun ada yang namanya yang dia paling bersinar, dia paling ini, dia paling itu ya tetap sama-sama belajar juga ya kan. Karena aku juga dulu di Pick Air juga bukan termasuk orang yang populer juga gitu nah. Kan biasanya ya gitu tuh, teman-teman yang di kelas itu populer itu yang menjadi sorotan. Kayak Sedangkan teman-teman primadona yang gitu. apa? Kayak primadona gitu yang Heeh, selalu primadona. dilihat sama orang-orang. Iya, yang selalu dilihat sama orang-orang. Nah, jadi kita yang bukan primadona itu, yang kita yang bukan populer itu ya cuman kacang-kacang aja gitu. Kayak Yang cuman menonton, oh ini iya dia cuma lagi, nonton dia aja lagi. dia lagi, kayak gitu. Jadi aku harap teman-teman di Pick Airmia itu gak berpikiran demikian. Tetap belajar, tetap raih apa yang kalian inginkan di Pick Air, ya kan. Kalau aku kan pengennya dulu aku pengen kayak Bang Firman ngasih materi dan bisa public speaking. Nah, aku ngejar itu, ngejar apa yang aku mau. Yang itu yang aku kejar, makanya aku bertahan. Yang walaupun aku nggak sepopuler dan seprimadona teman-temanku yang lain, kayak gitu. Jadi ya akhirnya aku juga punya kesempatan untuk mendapatkan panggung yang alhamdulillah yang sampai sekarang kayak gini gitu. Public speaking ya aku rasa
alhamdulillah udah kayak gini, udah nggak gugup-gugupan lagi, Udah nggak tremor nggak lagi. tremor lagi, jadi alhamdulillah banget udah ada di Peak Air. Kalian kalian yang ada di Peak Air Mia bertahan lah sampai akhir. Berjuang sampai akhir ya Bang. Berjuang sampai akhir. Nah Bang, tapi ini kan kalau misalnya kita dalam berorganisasi nih ada rasa lelah gitu nah Bang. Apalagi mungkin dari pengurus inti. Iya. Ketika ada anggota yang mungkin sedikit sulit untuk diatur tuh mungkin ada rasa jenuh, Iya, rasa lelah. pasti. Mungkin itu Abang ada nggak saran untuk supaya menghilangkan rasa tersebut gitu. Oke. Menghilangkan rasa tersebut ya sebenarnya ada beberapa hal yang kalau aku ya, kita kan sebagai umat ya kan, kalau aku ya kita berbicara tentang agama ya, sedikit aja. Tuhan itu ada beberapa lelah yang Tuhan itu senangi, salah satunya bekerja, lelah bekerja, ya kan, lelah mencari ilmu, ya kan, lelah beraktivitas, itu adalah lelah yang sangat disenangi sama Tuhan. Jadi ketika kalian lelah berbuat kebaikan dengan hal seperti ini, organisasi ini kan kalian ini kan peduli dengan teman-teman kalian. Ketika teman-teman kalian itu mungkin agak sulit diatur apa segala macam, nggak apa-apa ditegur aja. Kalau misalnya memang agak kurang mendengar ya coba didiskusikan lagi face to face, tatap muka, secara tatap mata kalian itu bagaimana sih, apa solusi yang bisa kalian berikan untuk menyelesaikan masalah kalian. Apakah mungkin ada masalah pribadi, apakah mungkin ada hal yang mungkin tidak bisa dia dapatkan sehingga dia makanya agak bete-betean kalau misalnya ada di organisasi. Itu bisa harus dibicarakan. Sebenarnya yang paling penting di dalam organisasi adalah komunikasi. Jadi ketika komunikasi kalian itu tidak lancar, maka organisasi yang kalian ampuh ini juga akan kayak merasa diam-diaman, banyak rahasia-rahasiaan. Nah, jangan sampai komunikasi kalian itu nggak lancar. Kayak misalnya kita nih organisasinya mau berjalan cuman kayak pincang gitu nah Iya, Bang, pincang karena banget. ada yang miskom. Iya. Jadi kita nih bingung juga. Kan kadang ada juga ya mungkin pengurus inti sama anggotanya juga mungkin ada sama-sama ego tersendirinya. Iya. Kayak belum bisa mengalahkan egonya masing-masing lah Bang. Ya itu, jadi kalau misalnya ego ya, masalah ego, kita kesampingkan aja dulu ego yang misalnya mungkin kita memang mungkin punya idealismenya masing-masing, tapi menurutku gini, jangan masuk organisasi kalau misalnya kita masih mementingkan diri sendiri, karena organisasi itu menurut ya kalau misalnya kalian belajar tentang organisasi, definisi yang paling pertama keluar adalah untuk mencapai tujuan bersama gitu. Nah, bagaimana kalian mau mencapai tujuan bersama jika kalian itu masih punya ego masing-masing kayak gitu. Nah, ya jangan sampailah kalian mementingkan ego dan mementingkan diri kalian sendiri. Yang penting itu organisasi kalian mencapai tujuan yang sama kayak gitu. Nah, jadi suka dan duka Abang selama menjadi fasilitator di Peak Air Mea itu apa? Oke. Suka dan duka ya? Ya. Jadi suka dan duka, mungkin dukanya dulu ya. Dukanya dulu apa ya? Dukanya itu ya bisa dibilang semakin tahun ya semakin sedikit, dan semakin tahun juga kita kesulitan banget ketika nyari teman-teman anggota itu yang berjenis kelamin cowok. Iya, itu Itu susah banget susah Bang. susah banget. Tapi untung sih di generasi 10 ini ada yang mau join. Ada cowok yang mau join Iya, ya, ada ada ya. Bang beberapa. Oke. Nah, jadi alhamdulillahnya itu ya. Itu menjadi duka sih buat aku, menjadi hal yang agak sedih banget juga kalau misalnya kalian itu kekurangan cowok. Jadi kalau misalnya kalian ada acara apa segala macam butuh sesuatu yang hal yang berat, itu kalian pasti kesulitan juga ya gitu. Kasihan juga sih kalian itu cewek semua. Jadi pengambilan keputusan juga pasti agak sulit juga. Mungkin pasti bisa untuk pengambilan keputusan, tapi kalian kan juga butuh belajar bagaimana menerima pendapat-pendapat dari teman-teman yang cowok juga ya gitu. Jadi butuh juga yang namanya cowok ya, butuh cowok lah istilahnya. Ya gitu. Kemudian duka selanjutnya itu mungkin ini sebenarnya bukan hal yang bukan hal yang keharusan ya, bukan yang keharusan. Yang menjadi duka buat aku ngajar PR itu, kenapa
di tiap pemilihan duta itu kayak agak kesulitan gitu. Untuk pemilihan duta untuk agak kesulitan. Apalagi di Pick Hermia ini kan teman-teman yang aku lihat nih kan memang agak susah untuk nyari cowok gitu. Jadi untuk alhamdulillahnya untuk tahun ini tuh adalah dua pasang cowok cewek ya, cowok cewek untuk mengikuti pemilihan duta. Tapi di tiap dari tahun ke tahun aku nggak pernah ngerasain kayak ngelihat mereka itu menang. Jadi juara satu atau juara dua kayak gitu. Jadi makanya aku kayak kasihan aja gitu menjadi apa? Kayak hatiku tuh kayak aduh, kasihan mereka nih udah berjuang banget gitu nah, berjuang banget tapi nggak menang. Tapi ya itu menjadi menjadi duka buat aku. Yang walaupun sebenarnya itu nggak apa-apa. Tapi sebenarnya yang menjadi suka buat aku teman-teman dari Pick Hermia ini aku senangnya mereka itu banyak terjun di forum, banyak terjun di forum. Lihat kayak Kak Pute ya kan. Nah, sekarang Kak Pute kan itu kan Putri Fazia itu alumni dari Pick Hermia juga. Iya, Nah, Bang. sekarang menjadi fasilitator di mana? Kalau Kak Putri Fazia aku nggak tahu, cuman kalau Kak Putri satunya di SMP 1 kan? SMP 1. Kalau nggak salah Kak Putri Put Fazia itu di Pick R di Semamung. oh di Semambung. Heeh, di SMA Oh, Muhammadiyah. Nah, jadi itu aku alhamdulillahnya teman-teman dari Pick Hermia itu ada yang terjun di kayak banyak terjun di lapangan, termasuk kayak si Inaya dan juga si Fana. iya. Nah, mereka itu udah banyak terjun di lapangan. Jadi aku menjadi senang banget juga kayak wah ini kemarin di Pick Hermia gitu kan, kemarin masih anak Pick tapi sekarang udah banyak terjunnya Ya udah sekarang, heeh. Jadi makin yang aku harap meluasa ya gitu. teman-teman itu eh kedepannya ya mengikuti jejaknya mereka juga makin banyak terjun semakin banyak ini semakin banyak kegiatan kalian semakin banyak mencoba ya kan semakin banyak mencoba walaupun kalian memang bukan pemenang sebagai duta tapi ya tetaplah kalian duta di hatiku lah. Widih, buat anak-anak pikir didengar nih, kita duta di Keren. hatinya Bang Iya Nova. pasti. Oke. Kalau tadi itu kan Bang suka dukanya. Nah, kalau untuk hal paling berkesan selama Abang menjadi fasilitator di Peak Hermea itu apa? Nah iya jadi hal yang paling berkesan ya di PRMEA jadi aku pernah nih di PRMEA ini kan kalau nggak salah mereka lagi pengukuhan atau apa entah aku lupa kemarin pokoknya ada acara di sini Mm. ada acara itu kemarin itu zamannya mereka si Lala itu masih di zamannya mereka si Lala nah kebetulan itu kalau nggak salah eh, harinya itu aku kalau nggak salah itu antara bertepatan atau 1 hari setelah itu aku ulang tahun, kayak Oh, gitu. Nah jadi kan aku nggak expect juga tuh, aku namanya kita laki-laki ya, namanya laki-laki kalau misalnya ulang tahunnya kadang kayak bodo amat aja gitu, apalagi udah umur-umuran segini. Kadang kayak bodo amat aja kalau misalnya lagi ulang tahun. Ya jalanin hari seperti biasa, ya gitu. Nah, aku nggak expect juga kalau misalnya pas hari itu juga lagi kegiatan, lagi acara, mereka yang lagi acara itu ternyata tiba-tiba bawain aku kue, disurprisein kayak gitu. Wah, aku nggak expect nih. Ternyata mereka sepeduli ini sama aku gitu. Nah, jadi kayak waduh, terharu banget nih. terharu banget nih kayak gitu, kayak terharu banget. Jadi makanya kenapa aku bilang kalian itu yang pernah mengikuti duta ataupun mereka yang belum pernah mengikuti duta kalian itu tetap duta di hati aku kayak gitu jadi berkesan banget ya kayak gitu teman-teman nah itu aja sih untuk hal yang berkesan buat aku Tapi itu berkesan banget sih iya Bang, gimana berkesan kita banget yang tiba-tiba nggak expect bakal digituin, tiba-tiba iya dikasih iya surprise. kayak tiba-tiba banget nih aku kan kayak menjalani hari yang seperti biasa ternyata ada kegiatan di Pik Hermea kayak gitu tiba-tiba aja disurprisein sama mereka itu kayak sesuatu hal yang luar biasa buat aku. Oke. Jadi Oke. apa maksudnya saran untuk Abang nih Hmm. buat Pick Hermea tuh apa? Oke, saran ya. Saran buat kalian ya terus ditingkatkan aja dari segi pemahaman materi, Oke. kemudian bagaimana cara kalian itu kalian kalian ada yang namanya apa ya? Tentang kita. Iya Nah, tentang kita, itu tentang kita modul-modulnya. materi-materi modul dari tentang kita itu kalian pelajari, kemudian kalian juga belajar banyak
tentang berempati sama orang lain, karena menurutku di PR itu kita lebih banyak berempati. Heeh. Kemudian lebih perbanyak juga cara ngomong, ya kan? Lebih perdalam public speaking, materi dan juga empati. Nah, itu kuncinya sebenarnya. Itu jadi perbanyak ya. Ya Bang, kalau untuk yang Gen 10 ini yang baru-baru masuk itu banyak sih Bang yang mereka tuh menulis keinginan mereka masuk PR itu untuk memperdalam pengetahuan mereka, terus melatih public speaking mereka. Banyak juga sih yang bercita-cita kayak gitu. Jadi itu juga jadi kayak PR buat semua anggota PR kayak kita harus belajar sama-sama gimana untuk meningkatkan public speakingnya juga. Dan mungkin bakal ngirim duta genre lagi gitu. Pasti. Nah, jadi ya itu karena banyak yang bermimpi untuk belajar public speaking di PR dan banyak tujuan-tujuan teman-teman juga yang meningkatkan public speaking di PR. Jadi ya aku harap kalian planning, kalian atur semuanya segala macam kegiatan kalian yang mungkin sekiranya melibatkan teman-teman yang lain juga untuk berbicara di depan umum. Entah mungkin kalian memberikan penyuluhan ke teman-teman kalian yang ada di SMK Negeri 1 Tarakan, atau mungkin kalian coba latihan-latihan aja latihan-latihan di lingkungan PR kalian sendiri untuk latihan berbicara di depan banyak orang. Nanti mungkin untuk teman fasilitator kalian yang sekarang kan siapa, Bang Kasta ya? Ya Bang. Nah, mungkin aku bisa nanti coba koordinasi sama Bang Kasta juga bagaimana sih ngasih materi public speaking yang benar ke teman-teman PR. Mungkin aku bisa kasih itu. Gitu ya Bang. Oke. Nah guys, jadi itu dia tadi obsesi kita bareng Abang Noval. Nah, jadi terima kasih banyak juga nih buat Bang Noval yang udah jauh-jauh datang ke sini buat sharing-sharing pengalamannya ke kami selama menjadi fasilitator yang hebat buat apa? Anak-anak PR. Iya. Ya yang tentunya itu banyak banget untuk memotivasi anak-anak PR lainnya atau mungkin para pendengar podcast Phil Epipani yang mungkin belum join jadi tergerak Jadi gitu hatinya tergerak untuk buat join gabung ke gitu PR kan. itu kan. Benar-benar. Phil Epipani, Make your life colorful. Saya Revan, Aku Melani, Dan saya Noval. kita bertiga pamit undur diri. say goodbye, see you. Bye-bye.